warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nabun Budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nur Farida, semester 4, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, baik. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sekilas ataupun sedikit mengenai teori kriminologi. Pembahasan yang akan saya bahas itu ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu teori kontrol ataupun teori kontrol sosial, dan yang kedua adalah teori kontensionis. Nah, sebelumnya mengenai kriminologi itu apa sih yang kalian tahu ataupun setelah kalian mendengar tentang kriminologi? Bahwasannya kita mengetahui bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Untuk itu, pentingnya kita untuk mempelajari mata kuliah kriminologi ini supaya kita tahu apa yang menjadi latar belakang seseorang ini untuk melakukan sebuah kejahatan. Karena kita ketahui bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Untuk itu, jangan sampai kita menyalahkan seseorang namun kita tidak mengetahui alasan seseorang tersebut melakukan kejahatan. Adapun mengenai unsur-unsur mengenai kejahatan, yang pertama yaitu subjek hukum. Bahwasannya yang sudah kita ketahui bahwa subjek hukum ini ada dua. Yang pertama yaitu person ataupun seseorang, dan yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum ini adalah perbuatan orang-orang ataupun orang-orang yang ada di dalam badan hukum ini yang melakukan suatu tindak kejahatan yang dimana kejahatan ini terbukti dapat melawan hukum ataupun undang-undang dan peraturan yang ada. Dan yang kedua yaitu perbuatan tersebut harus sesuailah dengan ketentuan pidana. Artinya jangan sampai perbuatan tersebut ini bukan termasuk ke dalam hukum pidana. Artinya malah perbuatan ini masuknya ke dalam hukum perdata. Itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum formal. Itu sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya bahwa perbuatan tersebut sudah tersedia ancamannya. Maksudnya ketika seseorang melakukan suatu kejahatan, misalnya kejahatan itu berupa membunuh seseorang ataupun melakukan pencurian. Nah, kejahatan tersebut sudah ada ataupun tertulis dalam ketentuan seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya mengenai permasalahan yang kita bahas yaitu teori kontrol. Teori kontrol merupakan teori yang membahas ataupun mencari jawaban mengapa sih orang-orang itu melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori yang lain, misalkan teori labeling, di mana teori ini adalah teori yang memperlakukan ataupun memberikan cap kepada seseorang. Misalnya seseorang yang melakukan kejahatan, maka otomatis orang tersebut bisa dikatakan orang penjahat. Di sini teori kontrol ini tidak seperti itu. Namun teori ini mencari ataupun apa yang menjadi alasan seseorang tersebut melakukan kejahatan. Apakah ada faktor internal ataupun eksternal, ataupun ada dari faktor keluarga, faktor lingkungan. Nah, selanjutnya teori kontrol ini tidak mempertanyakan
mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Tetapi teori ini malah sebaliknya, mengapa seseorang itu tidak melakukan kejahatan atau mengapa seseorang itu harus taat terhadap hukum. Teori kontrol ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan teori kontrol sosial, yang memiliki perspektif terhadap perilaku manusia, ataupun pada dasarnya teori ini membahas ataupun berbasis pada genetik, neurochemistry, sosiobiologi, ataupun personalitas terhadap orang tersebut. Nah, selanjutnya teori kontrol ini melihat suatu kejahatan ataupun penyimpangan perbuatan ini berdasarkan variabel sosial. Bagaimana dapat dilihat bagaimana latar belakang keluarganya, pendidikannya, karakternya, lingkungan sosialnya, dan sebagainya. Nah, siapa sih yang menjadi pelopor utama dalam teori kontrol sosial? Jawabannya adalah David Emile Durkheim. Dia adalah seorang sosiologi modern yang berasal dari kebangsaan Prancis, yang lahir pada tahun 1896, bahwa dia pernah menyatakan bahwasannya masyarakat akan selalu memiliki angka nyata tentang kejahatan dan perilaku menyimpang, merupakan gejala normal dalam kehidupan masyarakat, bahwa ini adalah suatu perspektif di mana dia mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat itu seseorang yang melakukan kejahatan ataupun seseorang yang melakukan suatu penyimpangan terhadap pelanggaran hukum itu merupakan suatu gejala yang normal. Nah, pada tahun 1950 bahwasannya sudah ada beberapa teoriti yang telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Di sini juga pada tahun 1951 ada juga seorang sosiolog dan juga kriminolog, yaitu Albert J. Reyes, yang dimana beliau sudah diakui kontribusinya terhadap teori kontrol sosial. Beliau juga telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago ataupun aliran yang membahas tentang kebebasan, sehingga beliau ini menghasilkan tentang teori kontrol sosial. Albert J. Reyes juga mengemukakan ada 3 komponen dari kontrol sosial di dalamnya yang menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Yang pertama, kurangnya kontrol internal yang wajar pada masa kanak-kanak. Ini artinya ketika anak-anak yang beranjak mulai tumbuh dewasa, anak-anak tersebut hilangnya pengawasan dari orang tua, sehingga ketika hilangnya pengawasan dari orang tua ini menimbulkan anak-anak ini berani untuk melakukan suatu tindak kejahatan karena tidak adanya respon dari orang tua yang tidak memberikan penjelasan tentang mana perbuatan baik dan mana yang perbuatan buruk, sehingga anak-anak ini memiliki keyakinan ataupun memiliki keberanian untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dan yang kedua itu yaitu hilangnya kontrol internal. Karena komponen dari yang pertama ini menyebabkan hilangnya kontrol internal. Ketika sudah hilang kontrol internal ini, maka lepaslah
keyakinan dia untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dan yang terakhir ini ada juga tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma seperti norma yang ada di dalam keluarga, lingkungan, bahkan norma dalam norma agama. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam kontrol sosial, ada berapa sih macam-macam kontrol sosial ini? Dan ya menurut Rice juga yang memiliki kontribusi terbesar dari kontrol sosial ini, dia membedakan mengenai macam-macam kontrol sosial. Yang pertama yaitu personal control dan yang kedua yaitu social control. Dimana di sini personal control ini adalah kemampuan seseorang yang membutuhkan sesuatu, namun dia ini tidak harus melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Artinya, ketika kita ingin memiliki sesuatu, misalkan kita ingin membeli handphone, nah kita ini bisa melakukan kita bisa membeli handphone, namun ketika kita tidak memiliki uang, kita tidak harus mencuri, kita tidak harus memaksakan diri untuk bisa membeli handphone ini, karena dengan kita mencuri uang tersebut untuk membelikan handphone, ini dapat melanggar suatu norma yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai social control, di mana ini adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan ini menjadi efektif. Artinya orang-orang yang ada di sini bisa melaksanakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat secara aman tanpa harus melanggar aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat.